Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Kunci jawaban PAI kelas 11 halaman 27 sampai dengan 31 pilihan ganda dan esai di buku Kurikulum Merdeka akan kita bahas di kesempatan video kali ini. Ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat. Langsung saja kita bahas pertama dari pilihan ganda terlebih dahulu. Langsung saja. Nomor 1. Saat itu Rasulullah SAW bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Lalu beliau meminta izin untuk beribadah lama sekali sampai menjelang subuh, bahkan menangis terseduh-seduh karena begitu dalamnya perenungan ayat yang dibaca. Adapun ayat yang dibaca adalah A. Quran surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 191, B. Al-Imran ayat 190 sampai 191, C. An-Nisa 150 sampai 151, D. Al-Maidah 109 sampai 110 atau D. Quran surat Al-An'am ayat 145 sampai 146. Untuk jawaban nomor 1, jawaban yang tepat yaitu pada option B. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Jadi untuk nomor 1 silakan teman-teman conteng pada option B. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan Quran surat Al-Imran ayat 190 ini. Berdasarkan ayat tersebut, kata yang menunjukkan hukum bacaan mad tabi'i adalah A, B, C, D, atau E. Untuk nomor 2 silakan teman-teman conteng pada option E. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan potongan Quran surat Al-Imran ayat 191 berikut ini. Berdasarkan potongan ayat tersebut, yang termasuk isi dan kandungannya adalah A. Penciptanya yang beraneka ragam dan berwarna penciptaan, B. Menyelimuti kelompok dari kebimbangan dan keraguan, C. Keimanan itu membuahkan ketenangan serta kebahagiaan, D. Berpikir kritis yang menghasilkan kesimpulan tidak ada yang sia-sia, atau E. Kemerdekaan berpikir kritis agar menghasilkan wawasan yang utuh. Nomor 3 silakan teman-teman conteng pada option D. Jawabannya yaitu berpikir kritis yang menghasilkan kesimpulan tidak ada yang sia-sia. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat serta akal budi yang bersih dikenal dengan istilah ulil albab. Di antara tanda-tandanya adalah A. Keterlibatannya dalam berbagai peristiwa, B. Peduli aspek pendidikan dalam meningkatkan martabat, C. Pemikirannya mendalam tetapi membawa kesimpulan yang sia-sia, D. Semua kondisi yang menimpanya menghasilkan banyak sekali manfaat, atau E. Daya kritisnya utuh sehingga tidak didapati keinginan yang meresap. Untuk nomor 4 silakan teman-teman conteng pada option D. Jawabannya semua kondisi yang menimpanya menghasilkan banyak sekali manfaat. Itu untuk nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Islam sangat menggalakkan untuk berpikir kritis, meneliti dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaan Allah, tetapi dilarang memikirkan tentang A. Qada dan segala takdirnya, B. Nama-namanya yang indah, C. Asmaul Husna yang 99, D. Sifat-sifatnya yang utuh, atau D. E. Zatnya atau hakikatnya. Untuk nomor 5 silakan teman-teman conteng pada option E. Jawabannya yaitu zatnya dan atau hakikatnya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Berpikir itu ada batasnya, jika tidak banyak kekacauan yang terjadi, termasuk yang terjadi di seputar kehidupan umat manusia. Di antara dampak negatifnya adalah A. Indahnya dunia yang harus diperbaiki, B. Semakin banyak hasil perenungan yang didapatkan, C. Kehidupan dunia tetap berjalan sesuai kehendak manusia, D. Banyak manusia yang tidak mengakui keberadaan Tuhannya, E. Akal pikirannya menjadi tumpul dan minim martabat yang didapat. Untuk nomor 6 silakan teman-teman conteng pada option D, yakni jawabannya banyak manusia yang tidak mengakui keberadaan Tuhannya. Itulah dampak negatifnya. Lanjut ke nomor 7. Setiap orang harus bercita-cita memiliki ilmu setinggi langit, namun harus disadari bahwa ilmu yang salah menjadi penyebab kegagalan dan kehancuran. Sebab itu, ilmu harus dipandu oleh
A. Landasan yang rinci seluas problema manusia. B. Kembali dan menyatunya si jati diri bersama pihak lain. C. Sistem kepercayaan yang dapat diterima oleh banyak orang banyak. D. Kematangan berpikir dan dalamnya penghayatan yang dilakukan. Atau E. Iman yang kuat dan cara beribadah yang benar. Untuk nomor 7 silakan teman-teman conteng pada option E. Dipandu oleh iman yang kuat dan cara beribadah yang benar. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Perhatikan potongan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 berikut ini. Berdasarkan potongan ayat tersebut yang termasuk isi dan kandungannya adalah A. Perintah Allah kepada jin dan manusia untuk melintasi penjuru langit. B. Kebebasan bagi jin dan manusia untuk bekerja sama untuk hal yang baik. C. Tidak semua jin dan manusia mampu mengendalikan nafsunya. D. Kehinaan bagi siapa saja yang menuhankan semesta raya. Atau E. Luasnya penjuru langit dan bumi serta di antara keduanya. Nomor 8. Silakan teman-teman conteng pada option D. Jawabannya kehinaan bagi siapa saja yang menuhankan semesta raya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Berdasarkan hadis Nabi SAW, silih bergantinya tahun dan bulan bukan sekedar berubahnya waktu, namun itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ilmunya dengan cara A. Timbulnya kemalasan di sebagian besar para penuntut iptek. B. Jauhnya umat dari para pakar yang membidangi ilmu tersebut. C. Mewafatkan para ulama dengan ilmu yang dimilikinya. D. Minimnya kehadiran umat di seputar agama ulama. E. Berkurangnya para tokoh yang menguasai. Nah, untuk nomor 9 jawabannya yaitu pada option C, dengan cara mewafatkan para ulama dengan ilmu yang dimilikinya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 10. Cinta dan semangat menuntut ilmu itu menjadi keharusan. Namun ada faktor lain yang harus diperhatikan lagi bagi penuntut ilmu. Hal itu adalah A. Melakukan seleksi guru dan ilmu yang ingin dipelajari. B. Kapasitas akal yang naik turun sesuai banyak tidaknya ilmu. C. Jumlah dana yang dibutuhkan dengan dana orang tua. D. Olah batin yang menurunkan semangat lahir atau fisik. E. Keamanan dan kesehatan yang melingkupinya. Untuk nomor 10 jawaban yang tepat yaitu pada option E. Keamanan dan kesehatan yang melingkupinya. Itu untuk jawaban nomor 10. Oke teman-teman, kita lanjut ke ke pembahasan berikutnya yaitu pembahasan esai. Bisa teman-teman lihat di sini, langsung saja kita bahas. Nomor 1. Sebutkan tingkatan berpikir sehingga seseorang itu sudah sampai taraf alim dan atau dugaan dan syak keraguan. Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya. Berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni berikut ini. Berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dinamakan alim. Surat At-Takasur ayat 3-5. Jika buktinya belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan disebut dan. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ini untuk jawaban nomor 1, silakan teman-teman salin. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Perhatikan potongan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 berikut ini. Terjemahkan potongan ayat tersebut. Ini ayatnya bisa teman-teman lihat. Terjemahan atau artinya adalah sebagai berikut. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini artinya, silakan teman-teman salin jawabannya untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. 3. Sebutkan 3 ciri dari ulil albab. Untuk nomor 3 jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya. Ciri-ciri ulil albab yaitu yang pertama yaitu orang-orang yang berakal atau mempunyai akal. Yang kedua, orang-orang yang selalu berzikir atau mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga yaitu orang tersebut selalu memuji Allah SWT dalam keadaan apapun. Inilah 3 ciri ulil albab. Silakan teman-teman salin. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Amati dengan cermat hadis ini. Berdasarkan hadis tersebut, jelaskan 3 kandungan isinya. Untuk nomor 4, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Isi kandungan dari hadis tersebut antara lain yang pertama, menegakkan agar kita memiliki prinsip berpikir kritis maupun berpikir positif
terkait dengan makhluk ciptaan Allah tetapi tidak dengan memikirkan zatnya. Yang kedua, mengingatkan agar menjadi kesadaran bersama bahwa pola berpikir jangan sampai melampaui kapasitas akal, yaitu berpikir tentang zatnya. Dan yang ketiga, memiliki batas dalam berpikir, karena jika melampaui batas kita akan mengalami kebingungan dan kekacauan dalam diri kita. Ini untuk nomor 4, isi kandungan dari hadis tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Tulis kembali Quran Surat Al-Imran ayat 191 dengan benar. Untuk nomor 5, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Silakan teman-teman salin jawabannya. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Kunci jawaban PAI kelas 11 penilaian pengetahuan halaman 27 sampai 31 di buku Kurikulum Merdeka. Jika sekiranya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.